Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, tentang proposal penelitian kami dengan judul Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor Kesulitan Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam memahami konsep fungsi pada mata kuliah kalkulus. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Beni Oktami, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Dian Maharani, Ririn Alifazeti, dan Sefri Dragea. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi intelektual, di mana penguasaan mata kuliah kalkulus menjadi kompetisi krusial atau yang genting, atau bisa juga kita menyebutnya sulit bagi mahasiswa, yaitu untuk calon guru matematika di masa depan. Namun konsep fungsi yang merupakan pondasi dari kalkulus tersebut seringkali dianggap abstrak, sehingga mahasiswa terjebak pada pemahaman instrumental saja, yaitu hanya menghafal prosedur tanpa memahami penalaran logisnya. Maksudnya mereka hanya memahami konsepnya saja tanpa mengetahui ini dari mana dan bagaimana bisa begini. Itu menurut Scam tahun 1976. Kemudian rendahnya kemampuan ini menjadi strategi pengajaran yang kurang beragam, memicu kesulitan belajar, yang jika dibiarkan akan menciptakan rantai ketidakpahaman tersebut dari guru ke siswa. Kemudian akan berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya, yaitu menurut Sujadi tahun 2000. Maka daripada itu, identifikasi mendalam terhadap faktor kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep fungsi dalam mata kuliah kalkulus sangat diperlukan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan matematika tentang konsep fungsi pada mata kuliah kalkulus. Yang kedua, apa faktor-faktor internal seperti pengetahuan persyarat, gaya belajar, minat yang menyebabkan kesulitan dalam memahami konsep fungsi. Yang ketiga, apa faktor-faktor eksternal seperti metode pengajaran, materi ajar, lingkungan belajar yang menyebabkan kesulitan memahami konsep fungsi. 4. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam menyebabkan kesulitan memahami konsep fungsi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan matematika tentang konsep fungsi pada mata kuliah kalkulus. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan memahami konsep fungsi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan memahami konsep fungsi. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antar faktor-faktor internal dan eksternal dalam menyebabkan kesulitan memahami konsep fungsi. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu pendahuluan bagian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pendidikan matematika, khususnya dalam memperkaya hasanah literatur mengenai diagnosis kesulitan belajar pada mata kuliah kalkulus. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk melakukan refleksi diri dalam mengenali kelemahan serta faktor-faktor yang menghambat mereka dalam memahami konsep fungsi. Yang kedua yaitu bagi dosen pengampu.
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang objektif mengenai akar masalah yang dihadapi mahasiswa di kelas. Informasi ini sangat berguna bagi dosen untuk mengevaluasi metode pelajaran yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi program studi. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi kurikulum atau pengembangan strategi belajar pada mata kuliah dasar seperti kalkulus, dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten di bidang matematika. Selanjutnya yang keempat yaitu bagi calon guru. Dampaknya jangka panjang. Dengan teratasi kesulitan mahasiswa, yaitu calon guru ini, dalam memahami konsep fungsi, risiko terjadinya penularan miskonsepsi pada siswa di sekolah dapat diminimalkan secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti lain. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau data awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin menguji efektivitas model pembelajaran tertentu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Kemudian pada bagian kajian pustaka, saya akan menjelaskan pada bagian konsep dasar fungsi dalam mata kuliah kalkulus. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran kalkulus. Kalkulus ini merupakan mata kuliah prasyarat yang sangat penting dalam pendidikan matematika. Dia berperan sebagai jembatan antara matematika dengan sekolah menengah dengan sekolah antara pelajaran matematika tingkat sekolah menengah dengan matematika tingkat lanjut, yaitu pada universitas. Mata kuliah kalkulus juga menuntut kemampuan untuk berpikir tinggi, khususnya dalam kemampuan abstraksi dan generalisasi konsep. Lalu selanjutnya definisi dan representasi fungsi. Fungsi ini merupakan inti dari pembelajaran kalkulus. Kenapa? Karena materi fungsi ini merupakan dasar yang nantinya akan kita gunakan pada materi-materi selanjutnya seperti integral, turunan, dan lain sebagainya. Itu menggunakan konsep fungsi. Namun pemahaman terhadap konsep fungsi ini tidak hanya terbatas pada definisi aljabar semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk representasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaput pada tahun 1998, yaitu yang meliputi yang pertama pemahaman dengan cara verbal. Maksudnya kita mendeskripsikan konsep fungsi tersebut menggunakan kata-kata atau kalimat. Jadi kita bisa menjelaskan atau mendeskripsikan pelajaran materi fungsi tersebut menggunakan bahasa yang bisa kita mengerti, yang mudah kita mengerti. Yang kedua dengan cara numerik. Maksudnya representasi fungsi itu dalam bentuk tabel data yang menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas dan kita bisa lebih mudah mengertinya. Kemudian secara simbolik, yaitu maksudnya representasi fungsi dengan menggunakan rumus-rumus aljabar seperti Y sama dengan Fx. Kemudian ada dengan cara grafis. Maksudnya kita merepresentasikan fungsi dalam bentuk grafik pada bidang pada bidang koordinat kartesius. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah bidang kartesius, lalu kita menyeletakkan fungsi-fungsi di sana, lalu dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Teori selanjutnya yaitu teori pemahaman konsep matematika. Untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap konsep fungsi, penelitian ini merujuk pada beberapa teori kognitif utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu citra konsep dan definisi konsep. A. Definisi konsep merupakan definisi formal mengenai suatu konsep matematika yang telah diterima secara luas dan umum di kalangan akademis.
B. Citra konsep merupakan struktur kognitif yang terdapat dalam pikiran mahasiswa yang berhubungan dengan suatu konsep yang mencakup gambaran mental, sifat-sifat yang diasosiasikan, serta proses yang terkait dengan konsep tersebut. C. Masalah yang muncul. Kesulitan dalam pemahaman sering terjadi ketika citra konsep yang dimiliki oleh mahasiswa tidak sejalan dengan yang dianggap tidak sejalan dengan definisi konsep yang berlaku secara formal. Contohnya, sebagai mahasiswa beranggapan bahwa fungsi harus selalu bersifat kontinu atau hanya dapat diwakili dengan satu rumus tunggal. 2. Teori APOS. Menurut teori ini, pemahaman konsep matematika terbentuk melalui 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang A. Aksi. Tahap di mana mahasiswa hanya dapat melakukan transformasi objek secara fisik atau melalui langkah-langkah prosedural yang jelas. B. Proses. Tahap di mana mahasiswa telah menginternalisasi aksi menjadi proses mental, sehingga dapat melakukan langkah-langkah tanpa harus menjalankan setiap tahapan secara berpisah. C. Objek. Tahap di mana mahasiswa melihat proses sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat memanipulasi konsep tersebut sebagai sebuah benda atau entitas tunggal. D. Skema. Tahap di mana mahasiswa telah dapat mengorganisir kumpulan aksi, proses, dan objek menjadi struktur pengetahuan yang integrasi. Kajian pustaka, identifikasi kesulitan belajar mahasiswa. Jenis-jenis kesulitan pada materi fungsi. A. Kesulitan prinsip. B. Kesulitan konseptual. C. Kesulitan prosedural atau keterampilan. Penjelasan mengenai penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada WWM 2020 dalam penelitian berjudul The Profile of Student Learning Difficulties in Concept Material in Calculus Course, mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menguasai konsep kalkulus. Selanjutnya yaitu Sianipar HF 2022 yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar kalkulus pada mahasiswa, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar dipengaruhi oleh rendahnya motivasi belajar, lemahnya dasar matematika, serta metode pembelajaran yang kurang variatif. Selanjutnya yang ketiga ada UMAM FC 2024 yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kesulitan mahasiswa dalam memahami kalkulus diferensial. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan kognitif, miskonsepsi, serta kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Baiklah, masuk kita kepada metode penelitian. Saya akan menjelaskan bagian tentang waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Rencana waktu yang akan kami lakukan ditetapkan pada semester genap mendatang, yaitu pada tahun 2026. Dengan penyesuaian sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku di universitas tersebut. Kemudian jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian kami ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam kondisi aktual terkait hambatan yang dialami oleh mahasiswa dalam mempelajari konsep fungsi, serta mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi
penghambat dan menjadi penyebab, baik itu dari segi di dalam dirinya atau lingkungan atau dari metode pembelajarannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu subjek atau informan penelitian. Objek penelitian adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika yang sedang menjalani atau telah menyelesaikan mata kuliah kalkulus. Untuk mendapatkan data yang relevan, informan akan dipilih dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan memilih mahasiswa yang menunjukkan indikasi kesulitan dalam memahami konsep fungsi, seperti yang tercermin dari hasil nilai atau adanya indikasi miskonsepsi pada materi tersebut. Selanjutnya yaitu sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber data dari primer, diperoleh melalui hasil asesmen tertulis yang fokus pada pemahaman fungsi dan catatan transkrip dari sesi wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa. B. Yaitu data sekunder, bersumber dari dokumen akademik seperti riwayat nilai mahasiswa, dokumentasi silabus, serta rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah kalkulus, dan catatan observasi atau catatan harian yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, digunakan 3 teknik pengumpulan data sebagai berikut. A. Teknik diagnostik konseptual. Instrumen ini dirancang khusus untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dan mengidentifikasi jenis kesulitan yang dialami, baik pada tataran prinsip dasar, pemahaman konseptual, maupun keterampilan prosedural. B. Wawancara terstruktur dan mendalam, dilakukan untuk mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh melalui tes tertulis seperti pola belajar mahasiswa, tingkat minat terhadap materi, serta pandangan mereka terkait metode pengajaran dan dukungan lingkungan belajar. C. Studi dokumentasi, meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan untuk memperkuat data primer, seperti hasil tugas mahasiswa, lembar kerja, dan dokumen administrasi akademik lainnya. Metode penelitian. Sumber data. Data primer diperoleh melalui hasil asesmen tertulis yang fokus pada pemahaman konsep fungsi dan catatan transkrip dari sesi wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa. Data sekunder bersumber dari dokumen akademik seperti riwayat nilai mahasiswa, dokumentasi silabus, serta rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah kalkulus, dan catatan observasi atau catatan harian yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Teknik pengumpulan data. A. Tes diagnostik konseptual. Instrumen ini dirancang khusus untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa. B. Wawancara tekstur dalam mendalam, dilakukan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui tes tertulis. C. Studi dokumentasi, meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan untuk memperkuat data primer. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Saya akan menjelaskan pada bagian teknik analisis data. Teknik analisis data ada 4. Yang pertama yaitu pengurangan data. Pada tahap ini, meliputi penyaringan, penyederhanaan, dan pemilihan informasi inti dari seluruh data yang terkumpul untuk memfokuskan pada permasalahan penelitian.
Yang kedua yaitu ada penyajian data. Penyajian data adalah mengorganisir dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi naratif atau representasi tabel yang menjelaskan profil kesulitan mahasiswa serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah mengidentifikasi hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan jenis kesulitan yang dialami. Dan yang keempat ada verifikasi. Verifikasi adalah melakukan verifikasi untuk memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, masih pada bab 3, yaitu metode pembelajaran, pada bagian tahap penelitian. Tahap penelitian ada 4. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini meliputi penyusunan instrumen penelitian, yaitu tes diagnostis dan pedoman wawancara. Yang kedua ada tahap pelaksanaan lapangan, yaitu memberikan tes diagnostis kepada responden, melakukan wawancara dengan informan terpilih, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga yaitu tahap pengolahan dan analisis data, yaitu mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Yang keempat ada tahap penyusunan laporan, yaitu menyusun seluruh hasil penelitian menjadi laporan yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan standar penelitian pendidikan. Baiklah, mungkin hanya sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan banyak maaf dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan semoga kami mendapat nilai sesuai dengan yang kami inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.